Halo dan selamat datang di Maron TV. Pada kali ini, aku akan mengajarkan bahasa Inggris untuk mendukung terciptanya Maron Tourist Village. Pembelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, oleh warga setempat dirasa perlu untuk menyambut calon wisatawan yang berasal dari luar negeri. Fasih berbicara bukanlah sebuah prioritas. Setidaknya kita paham apa yang diucapkan oleh orang asing dan mampu menjawabnya meskipun dengan bahasa Inggris yang masih terbata-bata. Dalam video kali ini, pembelajaran bahasa Inggris akan dibagi menjadi beberapa modul, yaitu nama-nama tempat, arah mata angin, etika, menunjuk, cara bertanya, dan percakapan sehari-hari. Nah, untuk yang sekarang, yuk mari kita belajar nama-nama tempat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, makam. Makam itu biasa disebut sebagai tomb atau cemetery. Yang kedua, sawah. Sawah biasa disebut sebagai field atau bisa juga disebut sebagai rice field. Yang ketiga yaitu pendopo. Pendopo biasa disebut sebagai open veranda. Yang keempat yaitu balai desa. Balai desa bisa disebut sebagai village hall. Yang kelima yaitu tempat pemancingan. Tempat pemancingan biasa disebut sebagai fishing site. Yang keenam yaitu hutan. Hutan biasa disebut sebagai forest. Yang ketujuh yaitu warung. Warung bisa disebut sebagai convenience store. Yang kedelapan yaitu restoran. Restoran biasa disebut sebagai restaurant. Yang kesembilan yaitu rumah adat. Rumah adat biasa disebut sebagai traditional house atau custom house. Yang kesepuluh yaitu gereja. Gereja bisa disebut sebagai church. Yang ke-11 yaitu masjid. Masjid bisa disebut sebagai mosque. Yang ke-12 yaitu bukit. Bukit biasa disebut sebagai hill. Yang ke-13 yaitu sungai. Sungai biasa disebut sebagai river. Yang ke-15 yaitu pameran lukisan. Pameran lukisan biasa disebut sebagai painting exhibition. Yang ke-15 yaitu museum. Museum bisa disebut sebagai museum. Yang ke-16 yaitu pasar. Pasar biasa disebut sebagai market. Yang ke-17 yaitu pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan biasa disebut sebagai shopping district. Yang ke-18 yaitu benteng. Benteng biasa disebut sebagai fort. Yang ke-19 yaitu monumen. Monumen biasa disebut sebagai monument. Yang terakhir yaitu gazebo. Gazebo bisa disebut sebagai gazebo. Nah, kira-kira begitu teman-teman cara-cara mengetahui nama-nama tempat dalam bahasa Inggris. Untuk bagian yang sekarang, mari kita mempelajari arah-arah mata angin dalam bahasa Inggris. Yang pertama, timur. Timur yaitu east. Yang kedua yaitu tenggara. Tenggara biasa disebut sebagai southeast. Yang ketiga yaitu selatan. Selatan biasa disebut sebagai south. Yang keempat yaitu barat daya. Barat daya biasa disebut sebagai southwest. Yang kelima yaitu barat. Barat biasa disebut sebagai west. Yang keenam yaitu barat laut. Barat laut biasa disebut sebagai northwest. Yang ketujuh yaitu utara. Utara biasa disebut sebagai north. Yang terakhir yaitu timur laut. Timur laut biasa disebut sebagai northeast. Nah, begitu teman-teman. Sekarang tahu dong arah-arah mata angin dalam bahasa Inggris. Untuk bagian selanjutnya yaitu etika-etika dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu dilarang merokok. Dilarang merokok yaitu
no smoking. Untuk selanjutnya yaitu dilarang meludah sembarangan. Ini bahasa Inggrisnya adalah no spitting. Selanjutnya yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Bahasa Inggrisnya yaitu no littering. Yang selanjutnya yaitu dilarang menyumpah. Bahasa Inggrisnya yaitu no cussing. Nah, untuk yang terakhir yaitu dilarang buang air kecil sembarangan, yang merupakan bahasa Inggrisnya adalah no pissing. Sekian etika-etika larangan dalam bahasa Inggris. Untuk bagian selanjutnya, aku akan memberikan cara-cara menunjuk dengan bahasa Inggris. Misalkan yang pertama yaitu di depan. Di depan bahasa Inggrisnya adalah in front of. Yang kedua yaitu di belakang. Di belakang bahasa Inggrisnya adalah behind. Yang ketiga yaitu di sana, yang merupakan di sana yang jauh. Bahasa Inggrisnya adalah over there. Kalau misalkan di sananya itu merupakan hal yang dekat, biasanya disebut sebagai right there. Selanjutnya yaitu di kiri. Di kiri bahasa Inggrisnya adalah left side. Nah, untuk yang di kanan yaitu bahasa Inggrisnya right side. Kalau misalkan di bawah, bahasa Inggrisnya adalah beneath atau below. Kalau misalkan di atas, bahasa Inggrisnya adalah above. Dan yang terakhir, bila mana sesuatu itu ada di antara, berarti bahasa Inggrisnya di antara adalah between atau among. Nah, cukup sekian untuk cara-cara menunjuk dalam bahasa Inggris. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk cara bertanya dalam bahasa Inggris. Yang pertama, sebagai seorang pramuwisata, bila mana kamu ingin bertanya warga asing, bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Kamu bisa bertanya dengan "What do you think of this place?" Yang kedua yaitu bila mana pramuwisata ingin bertanya apakah penjelasan saya sudah jelas, kamu dapat bertanya dengan "Do I make myself clear?" Yang ketiga yaitu bila mana kamu ingin bertanya apakah masih ada pertanyaan lagi, kamu dapat bertanya dengan "Do you have any question?" Yang keempat, bila mana kamu ingin bertanya apa ada pertanyaan yang belum saya jawab, kamu bisa menanyakannya dengan bahasa Inggris, yaitu "Is there any question unanswered?" Untuk yang kelima, bila mana kamu ingin bertanya apakah ada kesulitan, kamu dapat bertanya dalam bahasa Inggris, yaitu "Is there any trouble?" Atau kamu juga bisa bertanya dengan "Is there any difficulty?" Nah, sekian cara-cara bertanya dalam bahasa Inggris ketika kamu ingin membantu wisatawan asing. Nah, untuk bagian selanjutnya, selain untuk cara bertanya, aku akan memberitahu basic percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Yang pertama, selamat pagi. Selamat pagi bahasa Inggrisnya adalah good morning. Yang kedua, yaitu selamat siang. Selamat siang bahasa Inggrisnya adalah good afternoon. Kalau selamat malam, bahasa Inggrisnya adalah good evening. Kalau kamu ingin berterima kasih kepada sang turis, yaitu bahasa Inggrisnya adalah thank you. Bila mana kamu ingin meminta maaf, bahasa Inggrisnya adalah I'm sorry. Kalau misalkan kamu ingin bertanya, bolehkah saya bantu? Bahasa Inggrisnya adalah may I help you? Yang terakhir, bila mana kamu ingin menanyakan kabar, bahasa Inggrisnya adalah how are you? Nah, sekian basic percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris yang dapat digunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh percakapan ketika kamu memandu wisatawan asing dalam bahasa Inggris. Hi, my name is Jackie. It's nice to meet you. I'm Julie. It's a pleasure to meet you, Jackie. Hi, I'm Irfan, your guide. I'm going to help you explore Maron Village today. Alright. So, we are going to come to... What is so special about this place? Hello, madam. Can I help you? Hi. I
want to book some tours. Sure. How long will you stay here? A week. Great. Do you have your own preference of places? Do you want to take a look? Yeah. Sekian dari aku untuk cara-cara belajar bahasa Inggris untuk memandu wisatawan asing. Boleh nih sehabis ini dibaca-baca lagi dan dipahami kembali. Selamat belajar!